Udah saya share di grup untuk tutorialnya. Jadi ini saya sudah bikin ringkasan untuk programnya sendiri. Jadi gini, untuk programnya sendiri itu saya udah untuk update-nya sendiri udah mengikuti sesuai dengan modul yang ada. Jadi kita ada beberapa modul yang tersedia di sini dan dirangkum dalam beberapa tab menu. Yang pertama ada jurnal, buku besar, COA, piutang, hutang, aset tetap, persediaan, BBM prabayar, anggaran realisasi, LRA, laporan dan rekonsiliasi bank, dan ini untuk pengaturan. Jadi untuk yang utama itu dari dashboard. Ini kalau kita buka dari program, ini kan kita ada dashboard di sini. Dashboard ini adalah rangkuman dari interface yang utama sih, khususnya yang utama dari si program ini. Jadi kita bisa ngeliat secara sekilas itu buku besar, terus piutang usaha ada berapa, utang usaha ada berapa. Ini juga untuk kalkulasi BBM. Ini ada BBM top up pemakaian dan tren beban gitu. Tapi ini balik lagi dashboardnya sebenarnya bisa di custom. Jadi ini bisa dipakai untuk menampilkan apapun sih. Cuman untuk sekarang saya buatnya seperti ini. Lalu untuk ini saya nambahin use case gitu ya, use case dari si fungsi dashboard tadi. Oke, misal POV usernya itu mungkin sebagai manajer keuangan gitu ya dari Perumda. Ini saya use case-nya dari perusahaan secara umum aja. Ini contoh use case manajer keuangan seperti itu. Misal kita masuk kantor pagi, terus saya buka dashboard, saya langsung bisa mendapatkan update terkini dari data-data keuangan yang terjadi khususnya di Perumda Pasar seperti itu. Jadi ini kayak quick view doang sih, quick view atau kalau misalnya kayak kita lagi buka berita gitu ya, kita lagi ngelihat apa yang terjadi dengan keuangan khususnya di Perumda seperti itu. Itu fungsi utama dari dashboard seperti itu. Nah, lalu kita masuk ke jurnal umum. Jadi jurnal umum ini itu fungsinya adalah mencatat seluruh transaksi yang terjadi di aplikasi ini gitu. Jadi fungsinya apa? Fungsinya si jurnal umum itu adalah membuat jurnal baru, mengisi baris debit atau kredit. Dia juga fungsinya untuk approval, mengunci periode akhir bulan, dan memverifikasi data. Ini saya ngasih use case, usernya sebagai staff akuntan gitu ya. Misal hari ini kita lagi bayar gaji bulanan gitu. Yaudah, kita bisa bikin jurnal baru. Jurnal barunya itu di sini di menu jurnal umum. Jurnal umum ya, ini jurnal umum. Nanti kita masukin sih detailnya apa gitu. Jurnal ini nanti masuknya tanggal berapa, nanti statusnya masih pending. Misal statusnya masih pending, berarti masih pending itu maksudnya kita bikin draftnya dulu, nanti bisa kita edit seperti itu. Nanti jumlahnya berapa, nanti kita tinggal simpan seperti itu. Nanti dia bisa terlihat di sini untuk detailnya. Contoh misalnya udah posted, nah ini contoh transaksi yang ditambahkan seperti itu. Misalnya contohnya keterangannya pembayaran listrik bulan Januari, dia masuknya kemana? Akun debitnya apa? Beban listrik. Oke. COA-nya apa? Kas kecil seperti itu. Jadi ini contoh use case-nya. Lalu ini masuk ke bagian akun chart of accounts gitu. Jadi fondasi sebagai klarifikasi transaksi perusahaan. Isinya apa? Isinya itu ya terdiri dari struktur hierarki dari akuntansi dasar, yaitu aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Ini bisa kita kontrol sih. Jadi kita mau masukin account buat aset seperti itu. Bisa aset tetap seperti ini, kewajiban usaha juga, ekuitas, dan pendapatan bisa kita kontrol di sini seperti itu. Nah, use case-nya gini, misal kita perusahaan baru kerjasama sama vendor lain gitu. Contoh di sini saya nulisnya asuransi gitu ya. Mungkin kita ada contoh dengan company lain atau kerjasama dengan vendor lain, itu bebas. Kita butuh akun baru untuk mencatatkan transaksi bulanan. Ini kasusnya kita kerjasama dengan asuransi gitu ya, contoh. Jadi kita perlu nyatat premi dong. Ya udah,
kita masuk ke COA-nya, kita tambahkan akun. Di sini kita bisa tambahkan akun, kategorinya apa, tipenya apa, departemennya apa, seperti itu. Jadi ini adalah sebagai nama entitas dari si uh, transaksi yang sedang akan terjadi seperti itu. Jadi kita bisa maintainnya di sini. Fungsi dari COA ini apa sih? Yaitu tadi untuk uh, aliran uang yang masuk, aliran transaksi yang masuk itu tuh jelas secara hierarki dia arahnya kemana. Gitu. Kalau ini buku besar atau general ledger, ya ini uh, rincian dari si COA tadi. Kan COA tadi kan kita isinya adalah akun-akun dari uh, isi dari akun-akun yang ada kita lihat di sini kan. Nah, itu untuk ngeliat rinciannya, itu kita bisa buka di buku besar, di general ledger. Itu nanti kelihatan tuh rinciannya apa. Contoh saya buka di sini, misal buku besar. Nah, ini contoh kas kecil seperti itu. Nah, nanti kelihatan dia transaksinya apa dari si account yang kita maintain. Misal, uh, misal mau lihat beban air, contoh. Nah, nanti juga dia bisa kelihatan. Atau beban BBM. Ya, ini belum ada transaksi. Atau pendapatan retribusi, itu juga bisa kita lihat. Itu sewa kios, misal. Ini juga bisa kita lihat di sini sebagai reporting dari si transaksi apa, jenis transaksi apa yang kita maintain sebelumnya di COA. Gitu. Nah, ini untuk piutang. Jadi ini fungsinya yaitu memonitor tagihan pada pelanggan atau pihak ketiga. Jadi misal kita ada transaksi bisnis seperti itu ya dengan pihak ketiga atau dengan pelanggan atau customer atau siapapun itu yang pada dasarnya mereka itu memiliki piutang kita. Itu kita juga maintain sih. Kita maintain di sini piutang. Jadi kita tambah invoice. Jadi kita tambah rincian rincian piutang sih jatuhnya. Jadi di sini kita bisa nomor fakturnya apa, terus ini keterangannya buat apa, nama pelanggannya siapa, dia tanggal tercatat transaksinya bisa kita atur, jatuh temponya berapa dan jumlahnya berapa seperti itu. Nah, nanti di sini belum bayar gitu. Nanti kita tinggal pencet bayar. Teknik saya coba. Jadi ini nanti buat si bisa kita edit di sini. Atau sudah sebagai kita nanti bisa kita update. Itu kalau piutang dan kebalikannya kita juga bisa nambah fitur hutang. Jadi misal kita ada pembelian suatu barang gitu ya dan kita jatuhnya servernya ini kita juga bisa maintain si kita punya hutang seperti itu. Kita bisa maintain transaksinya apa dan kita berhutangnya kepada siapa seperti itu. Kita memiliki tagihan yang belum dibayarkan ke vendor mana. Itu bisa kita maintain juga. Ini kebalikannya sih intinya. Jadi misal ada contoh di sini. Misal kita punya nomor transaksi, kita tanggal tanggal segini kita mau beli material seperti itu. Supplier siapa, jatuh temponya berapa dan jumlahnya berapa. Itu bisa kita maintain. Lagunya khususnya di Perumda, ini kita juga bisa maintain penyusutannya ya. Jadi kalau mau nambah aset, ini misal nambah aset pertama, kategorinya apa,
tanggal perolehan, nilainya berapa, dan penyusutannya berapa. Ini kita juga bisa di set umur dari si manfaat dari si aset ini bisa berapa lama. Gitu. Soalnya kita lihat gitu ya, misal truk gitu. Truk operasional kategori kendaraan. Kita nilai belinya berapa, terus nanti penyusutannya berapa, dan manfaatannya berapa tahun. Itu bisa kita maintain di sini sih. Lanjut. Kalau ini lebih ke inventory, sebenarnya kurang lebih dengan aset ya, kurang lebih sih. Jadi ini lebih ke inventory atau barang-barang yang kita punya khususnya di Perumda seperti itu. Jadi kita bisa nambah barang yang kita punya berapa, unit satuannya apa, stoknya berapa, masuk masuk berapa, keluar berapa, dan harga satuannya bisa kita ubah. Let's say kita punya inventory itu lampu LED gitu ya. Lampu LED ini kode dari si barang itu apa sih gitu. Stok awalnya berapa, masuknya berapa, keluarnya berapa, nanti bisa di maintain di sini. Jadi bisa terlihat persediaan barang ini penyusutannya berapa tuh bisa terlihat seperti itu. Lalu ini BBM, ini BBM juga sama sih. Intinya kurang lebih dengan persediaan dan aset juga. Intinya kita bisa mengontrol yang masuk berapa dan penyusutannya berapa. Misalnya use case-nya ya, sopir truk pengangkutan berangkat ke keluar kota gitu, minta jatah solar. Udah kita input misal volumenya berapa liter seperti itu kan. Kita maintain. Nah, nanti uh, dari si total saldo BBM ini dan volume yang kita punya, itu kalau kita tambahkan di sini nanti dia bakal otomatis uh, pemakaiannya berapa gitu. Misal kita pemakaiannya 50 liter gitu ya. Nanti dia bakal terkurang secara otomatis di sini dan total nilainya berapa itu bakal terlihat penyusutannya seperti itu. Nah, ini ada satu menu juga yaitu anggaran versus realisasi. Nah, ini untuk visualisasi anggaran yang kita set di awal dan selisihnya yang sudah terpakai atau terrealisasi itu berapa. Let's say kita punya pendapatan kios gitu ya. Kita menganggarkan 180 juta, tapi yang terpakai 135 juta. Itu kita bisa langsung kelihatan selisihnya berapa dan dari si anggaran ini itu sudah terpakai berapa persen. Kurang lebih gampang seperti itu. Jadi untuk grafik perbandingan antara anggaran dan realisasi ini untuk memudahkan perbandingan aja sih anggaran sama dan uang yang terpakai itu selisihnya berapa persen seperti itu. Itu bisa kita kontrol di sini. Nah, kalau ini LRA, laporan keuangan lengkap. Jadi di sini saya bikin beberapa jenis laporan. Uh, Tergantung kebutuhannya apa. Misal tabel penerimaan. Penerimaannya bisa kita lihat di sini. Terus investasi juga bisa kita lihat. Beban operasional itu juga bisa kita lihat di sini. Beban umum bisa dilihat. Jadi ini tergantung kita mau melihat apa sebenarnya. Ini saya bikin sesuai dengan yang saya pahami dari modul kemarin. Kalau memang masih ada yang mau ditambahkan, itu bisa dilaporkan ke saya aja di grup. Kalau memang ada fitur yang kurang. Nah, ini ada laporan keuangan. Kita juga bisa melihat laporan laba rugi, masuknya berapa, defisitnya berapa, itu bisa kita lihat juga di sini. Ini juga bisa kita lihat komposisi bebannya. Kita bisa lihat tren laba bersih secara 6 bulan. Kita bisa lihat membandingkan pendapatan dan beban. Terus tren saldonya apakah naik apa turun. Dan itu bisa kita tergantung mau bulanan, mau lebih detail, atau per 3 bulan, per 2 bulan. Itu bisa dicek. Neraca keuangannya juga bisa kita lihat di sini. Gitu. Bisa lebih detail, bisa
bisa per bulan per tahun atau per 3 bulan juga bisa dilihat. Jadi tergantung kebutuhan. Nah kalau ini rekonsiliasi bank, ini intinya mencocokan saldo bank yang secara real kita punya uang berapa dengan buku besarnya berapa. Itu nanti kita harus maintain di sini seperti itu. Jadi untuk sekarang kalau secara pengalaman saya ini udah mencakup untuk kebutuhan dari laporan yang kemarin dikasih ke saya ya, untuk modul-modul. Sekiranya mungkin Bapak Ibu kalau udah baca tutorial yang saya kasih tadi di grup, mungkin kalau ada input atau ada review, mungkin bisa ditulis di grup aja dulu ya, atau mau dikasih tahu ke saya. Karena ini jujur udah jam 3 ya kalau di sana ya. Udah agak mepet sih. Atau untuk sekarang Bapak Ibu ada input dulu, mungkin kita bahas sebentar. Dari saya itu dulu Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu, apakah ada input dulu? Atau ada fitur yang kurang atau seperti apa? Bisa dikomunikasikan. Selamat siang, Mas Jepang. Mau tanya, Mas. Ya. Kedengaran, Mas, suara Nisa, Mas? Kedengaran. Oke. Mau tanya, Mas, di sini kan Mas tadi sempat membuka otak-atik aplikasi web ini, Mas. Di sini tadi Mas ada beberapa COA-nya itu belum full yang seperti kita mau, terus juga anggaran itu belum sama yang kita buat Excel Mas itu tuh nanti apakah dibantu Mas Jepon untuk Sorry Bu, suaranya menambahkan putus-putus. gitu. Sorry. Maaf, suaranya putus-putus. Halo, suara saya ada nggak ya? Oke, tadi sorry, pertanyaannya apa? Ini tadi pertanyaan Sorry, suaranya kurang jelas. Halo, ini jujur waktu kita terbatas ya. Saya jujur ada agenda lain. Mungkin kalau ada pertanyaan ataupun ada update, bisa langsung dikomunikasikan ke grup aja untuk sekarang, bisa nggak ya? Di grup WhatsApp, atau mungkin bisa lewat Mas Andi. Karena kita tadi mulainya agak telat sih. Untuk pertanyaan bisa ditulis di grup dulu aja kali ya? Bagaimana? Ya, halo Mas Japon, mungkin saya mewakili nih kayaknya nih. Ini kan dari teman-teman kayaknya masih ada melakukan review ya dari dari aplikasinya nih. Ya mungkin nanti kita coba trial and error dulu deh kayaknya nih Mas Japon ya. Nanti mungkin secepatnya kita sampaikan di grup deh apa saja yang perlu disesuaikan gitu loh. Kayak gitu aja boleh. Ya. Nanti apapun ada update atau kekurangan bisa kita update di grup aja sih. Oke, siap. Baik Mas Japon, thank you Mas Japon. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin untuk sekarang kita tutup dulu ya. Untuk update nanti kita bisa langsung follow up di grup aja. Oke. Selamat siang Bapak Ibu, saya undur diri dulu ya. Terima kasih. Mas.